Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati khususnya yaitu Pak Yosi Wahyu Indrawan, SEMM, selaku dosen dari mata kuliah Ekonomi Mikro, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani monos, yaitu satu, dan polein, yaitu menjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Atau bisa juga didefinisikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual atau produsen di pasar berhadapan dengan permintaan seorang pembeli atau konsumen. Lalu selanjutnya ada bentuk pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli murni, yaitu bentuk pasar yang ekstrim. Contohnya PLN, PAM, PT Kereta Api, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pasar yang mendekati atau dalam bahasa Inggrisnya near monopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha, single producer. Sebagai contoh adalah penjual sate di suatu daerah tertentu merupakan monopoli murni untuk daerah tersebut. Tetapi ia disebut near monopoli karena di luar daerah tersebut juga ada penjual sate yang sama. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran, lalu tidak ada barang substitusi atau barang pengganti yang mirip. Dalam bahasa Inggrisnya close substitusi. Dan yang ketiga, produsen yang memiliki kekuatan menentukan harga. Dan yang keempat, tidak ada pengusaha lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berapa keunggulan perusahaan. Selanjutnya kita memasuki kurva permintaan, yaitu fenomena pergeseran kurva permintaan ini dilukiskan dalam gambar di samping. Perusahaan A mula-mula menghasilkan output sebesar Q1 unit dan menjualnya dengan harga P1. Kurva permintaan D1 yang berlaku di sini dengan mengkonsumsikan harga-harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain tidak berubah. Dengan asumsi tersebut, penurunan harga dari P1 menjadi P2 akan meningkat. Permintaan menjadi Q2. Tindakan ini akan menggeserkan perusahaan A turun ke kurva permintaan kedua D2, yang menyebabkan penurunan permintaan perusahaan A dari Q2 menjadi Q3 pada tingkat harga P2. Perhatikan gambar kurva penawaran monopoli MC. Yang barusan saja itu kurva permintaan, selanjutnya ada kurva penawaran monopoli. Gambar di samping menunjukkan jika harga pasar sebesar P1, maka output yang diproduksi perusahaan adalah Q1, dan jika harga pasar meningkat menjadi P2, output perusahaan adalah Q3. Kurva MC yang dimulai dari P menunjukkan kurva penawaran perusahaan. Berdasarkan kurva penawaran perusahaan, selanjutnya dapat diturunkan kurva penawaran untuk penawaran industri secara keseluruhan. Kurva penawaran industri menunjukkan penjumlahan horizontal
dari seluruh kurva penawaran. Penawaran bersaing adalah penjumlahan horizontal dari seluruh kurva biaya marginal bersaing. Biaya marginal bersaing adalah penjumlahan horizontal dari seluruh biaya marginal perusahaan-perusahaan yang dimulai dari AVC minimnya. Itulah tentang kurva-kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita akan membahas monopoli yang tidak dilarang. Yang pertama yaitu ada monopoli by law, yaitu monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, ada monopoli by nature. Monopoli yang lahir dari tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Lalu yang ketiga, ada monopoli by license, yaitu izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli, yaitu pertama, hambatan teknis, ketidakmampuan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal. Satu, perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Lalu yang kedua, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya MC dan AC yang menurun. Makin besar skala produksi, biaya marginal makin menurun, sehingga biaya produksi per unit AC makin rendah. Lalu perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. Lalu selanjutnya ada hambatan legalitas, atau dalam bahasa Inggrisnya legal barriers to entry. Yang pertama, undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, tetapi memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli di Indonesia, contohnya yaitu BUMN. Lalu ada hak paten atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum UU atau undang-undang mengakibatkan inefisiensi. Hak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan kemampuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Contohnya, orang yang menemukan sesuatu, maka ia memiliki hak monopoli atas penemuannya itu. Lalu kita masuk ke diskriminasi harga, yaitu tindakan penjual dalam menjual barang yang sama atau di bawah produksi yang sama dengan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda. Contohnya, tarif angkutan umum. Kemudian ada jenis-jenis diskriminasi tingkat harga. Diskriminasi harga tingkat 1, definisi, yaitu menyedot semua surplus konsumen dengan mengenakan harga maksimal yang ingin dibayar untuk tiap konsumen. Lalu selanjutnya take it or leave it. Ciri-ciri utama yaitu laba sama dengan total surplus konsumen plus produsen. Konsumen marginal mempunyai harga reservasi
sama dengan MC. Perusahaan memproduksi output dengan efisien. Contohnya, arena hiburan yang mengenakan tarif masuk untuk tiap permainan. Selanjutnya, ada diskriminasi harga tingkat 2. Definisinya yaitu menerapkan tarif harga menurun untuk kuantitas yang berbeda. Perusahaan tidak dapat mengenali karakteristik konsumen. Kemungkinan perusahaan konsumen untuk self-select harga yang lebih disukai. Dan ciri-ciri utamanya yaitu two-part tarif untuk membedakan pengguna produk yang tinggi dan rendah. Kemudian tipping, syarat penjualan satu barang untuk membeli barang lain. Bundling satu paket. Contohnya tarif listrik dan tarif angkutan umum. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis diskriminasi tingkat harga. Yang ketiga, diskriminasi harga tingkat 3 definisinya yaitu menggunakan harga yang berbeda untuk tiap konsumen dengan karakteristik yang berlainan. Lalu ada ciri-ciri utamanya yaitu perusahaan mampu melakukan segmentasi pasar antar kelompok konsumen. Harga yang lebih tinggi dikenakan pada permintaan yang lebih rendah. MR1 sama dengan MC dikurang MR2. Contohnya yaitu maskapai penerbangan menggunakan tarif yang berbeda. Lalu selanjutnya ada kesimpulan di akhir materi. Kesimpulannya yaitu pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ciri-ciri pasar monopoli antara lainnya adalah industri satu perusahaan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi, iklan kurang diperlukan. Itu adalah pembahasan tentang pasar monopoli. Kita sudah membahas tentang pengertian pasar monopoli, mulai dari pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yaitu satu, dan polein, yaitu menjual. Lalu kita sudah membahas juga tentang bentuk pasar monopoli, yaitu pasar monopoli murni, pasar yang mendekati atau near monopoli. Dan juga kita sudah membahas ciri-ciri pasar monopoli, mulai dari hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran, dan lain-lain. Dan juga kita sudah membahas kurva permintaan, yaitu perusahaan A mula-mula menghasilkan output sebesar P1 unit dan menjual dengan harga P1. Kurva permintaan D1 yang berlaku di sini dan mengkonsumsikan harga-harga yang tetap oleh perusahaan-perusahaan lain yang tidak berubah. Kita sudah membahas tentang monopoli yang tidak dilarang seperti monopoli by law, monopoli by nature, monopoli by license. Ya, sekian itu pembahasan kali ini yang telah saya presentasikan, khususnya untuk Pak Yosi.
Semoga dengan pembahasan yang setelah saya presentasikan, semoga Pak Yosi mengerti. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.